Kalau orang dinas yang membangunkan pabrik pupuknya, maka izinnya biar mereka yang ngasih izin. Kalau pemerintah kan tidak perlu rumit toh Bapak Ibu, tindak tangan kan selesai. Yang rumit itu kan yang di tengah-tengah ini. Paham maksud saya? Karena itu di Aplen, di kementerian, program kita juga sama, buat pabrik pupuk, namanya OPO, Unit Pengolahan Pupuk Organik. YUPO, Unit Pengolahan Pupuk Organik. PUPO. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di pemerintah saya juga tekan, di petani saya siapkan. Ketika Bapak Ibu nanti sudah siap 2-3 tahun ke depan, kita sama-sama ketemu di sana. Paham maksud saya di sini? Petani BSM sehat pagi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Unang Hardoyo dari Tulungagung. Alhamdulillah kami dikasih kesempatan untuk bertanya. Ini Pak Bayu, tadi malam saya musyawarah banyak mengadopsi ilmu Mas Wendy itu kaitannya dengan hasil produk pupuknya. Itu. Ternyata Mas Wendy itu kesulitan untuk jualnya. Betul. Itu satu. Ini kaitan dengan apa yang saya lakukan mulai 2019. 2019 itu saya itu dikasih teman yaitu benih padi lokal namanya MR219. Akhirnya saya tanam pertama itu banyak yang tidak rata, berenjal-berenjul. Tapi tonase hasil akhirnya itu melebihi yang punya hibrida. Satu. Keduanya lokal yang saya tanam sampai detik ini dikembangkan sampai 3 kabupaten, tidak salah itu masih bertahan terhadap hama dan penyakit, terutama yang disampaikan Mas tadi. Saya ngomong siapa Mas dari Jember yang ini masih Pak tadi Mas Rudi itu katanya itu tanamannya yaitu tayeng kering itu itu otomatis kan pH-nya itu. Alhamdulillah MR219 masih tahan sampai detik ini, dan sebetulnya saya tidak bodohi waktu saya tambah, saya sampai sekarang masih laku benih saya. Dan waktu awal saya menyampaikan pada teman-teman beli siapa, jujur Pak Bayu, saya kemas itu kalau melihatnya konsumen sangat tertarik sekali. Dari situ Pak, setiap orang beli, ini kamu tangkarkan lagi ya, jangan beli dari saya. Berapapun kamu tangkarkan berapa kali, insya Allah tidak berubah. Ternyata sampai sekarang pun tidak berubah. Tapi yang minded pada saya tetap beli pada saya. Nah, sampai seperti itu. Terus yaitu saya itu dari teman saya itu kemarin sampai 2022 akhir Dinas Pertanian Tulungagung itu mau kerjasama saya untuk menyuplai. Karena apa? Saya tahu apa yang disampaikan Pak Bayu bahwa musuh kita orang-orang kuat, orang-orang besar yang bermodal atau pemerintah yang mindednya kerjasama orang besar. Jujur benih saya itu tidak saya izinkan, tapi saya kasih background yang seperti pelatihan, seperti kan cantik tuh, dipandang enak seperti itu. Lah sampai di komplain saya teman, ini nanti banyak kendala. Sampai detik ini tidak ada kendala. Yang jelas saya tulisi tidak dijual belikan untuk kalangan sendiri itu. Tapi alhamdulillah sampai berjalan sekarang. Nah terus apa kendala, yaitu izinnya, mereknya itu kok sampai ada kendala yang menghadang orang-orang besar itu. Satu itu. Yang kedua yaitu
Mas Wendy sampai dan Pak Bayu cuma tulis kompos. Itu. Nah, itu yang saya tanyakan. Terus yang kedua yaitu pemaksaan kualitas. Dalam arti gini, pemaksaan kualitas. MR yang saya tanam sekarang itu pakai kimia. Hasilnya rata-rata yang sudah paham itu 9 sampai 10 ton per hektar. Itu yang sudah paham. Sekarang itu maksud saya pemaksaan kualitas itu saya pingin benih lokal yang sampai Pak Bayu sampaikan tadi, yaitu walaupun kecil dengan jarak tanam sesuai dengan yang hibrida itu melebihi. Dalam arti gini, ini teori bodoh-bodoh saya Pak. Apabila kan kalau kita sudah menerapkan SOP-nya dari Pak Bayu mengenai cara tanam mulai buat pupuk, nah, misalkan kalau tanah 1 hektar itu butuhnya sekitar 300 kilo kompos tadi yang jadi, POC-nya 7 liter, iya kan itu. Misalkan tak 2 kali kan bagaimana hasilnya? Terima kasih Pak Bayu. Baik Bapak, untuk perizinan itu begini konsepnya. Nanti Bapak Ibu, ini ke depan ya, percayalah ini sudah ada regulasinya. Kita tidak boleh produksi pakan. Jadi pakan harus terstandar. Itu di regulasi pemerintah. Kalau pakan tidak terstandar, kita nanti tidak bisa jual hasil panen. Itu di tahun, insya Allah di tahun 2030-an ke atas akan terjadi seperti itu. Karena itu, untuk mensiasati semua kebijakan yang nanti itu merugikan kita, ini yang di ikan terutama Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada peraturan undang-undangnya. Tapi petani tidak ada yang tahu aja, mungkin tidak diceritai. Jadi pakan ikan itu tidak boleh buat sendiri. Sebenarnya. Tetapi, kalau ini kita paksakan, kita harus beli semua, maka petani akan habis. Ini dalam rangka untuk penguasaan, untuk controlling. Alasan utama adalah karena kita lihat ya, dari pakan itu kan kadang-kadang dari sampah, dari limbah yang kotor-kotor itu, dari bangkai dan sebagainya, ditakutkan terjadi bakteri yang menyebar. Nah, sebelum kebijakan itu umum di masyarakat, saya akan ajarkan dengan cara-cara yang membuat pakan yang terstandar. Sehingga kita punya basic untuk kita bisa melawan yang kimia. Sama-sama terstandar. Bukan kata-kata pakan yang menjijikkan. Karena jujur hari ini di perikanan, itu kan banyak sekali dari bangkai bahan utamanya. Betul ya? Dari bangkai barang yang busuk. Nanti kita pun akan diserang. Di mana diserangnya? Di LRT. LRT ini saya mau tanya, ini barang busuk atau bukan? Busuk. Ayo kita tarik sama-sama. Sampah dapur itu barang bagus atau barang busuk? Busuk. Sebentar. Kita tarik. Bapak Ibu beli sayur di pasar barang bagus atau barang jelek? Sampai di dapur, ibu-ibu kan mau masak, betul kan? Baru jatuh ke tempat sampah, sudah dikatakan apa? Sampah. Asalnya dari mana? Nah, supaya barang ini tidak menjadi barang busuk, air cucian berasnya disiapkan. Jadi ketika barang bagus masuk ke cucian beras, kita nyebutnya lagi sampah atau proses. Tahu enggak air beras itu fungsinya untuk apa? Air beras itu baunya apa? Asam. Asam itu adalah pengawetan. Masukkan wortel di dalam situ Bapak Ibu, 2 tahun tidak akan berubah warna. Tetap warna wortel. Masukkan di situ tomat di dalam air beras,
tidak akan hancur, tetap tomat. Nah, nanti kalau kebijakan itu diberlakukan, Bapak Ibu punya senjata untuk menjawab, saya tidak menggunakan bahan jelek. Seandainya sisa makanan, saya mau tanya, sisa makanan itu barang bagus atau barang jelek? Loh, sebentar, yang kita makan ini kan bagus. Sisanya dimasukkan di cuka. Yang kita masukkan tadi barang bagus atau barang jelek kalau begitu? Bagus. Sisa barang bagus. Jadi sebenarnya limbah rumah tangga ini bukan barang busuk. Paham maksud saya? Nah, inilah yang kita jadikan pakan ternak. Lah nanti Bapak Ibu, kalau kita ngurus izin, saya bilang jujur, ngurus izin pupuk hari ini tidak cukup uang 100-200 juta. Kenapa kita harus ciptakan petani yang mandiri? Kalau Bapak Ibu jual menjadi pabrikan, dikasih nama itu pupuk, Bapak Ibu harus siap urus izin pupuk. Kalau tidak siap ngurus izin pupuk, masuk penjara. Paham maksud saya? Supaya ini tidak jadi pupuk, kita harus buat komunitas. Siapa yang beli? Teman kita. Kalau Bapak Ibu buat pupuk di rumah, dipupukkan sendiri di tanamannya, perlu izin enggak? Kalau Bapak Ibu punya komunitas, terus sesama komunitas saling berdagang, boleh enggak? Perlu izin atau tidak? Karena itu saya kepingin buat pabrik pupuk di tiap-tiap desa. Kenapa kok harus di tiap-tiap desa? Supaya enggak perlu ngurus izin. Terus yang kedua, ada lagi, seandainya keluar daerah bagaimana caranya Pak? Kalau yang di daerah sana saudara kita, perlu izin atau tidak? Karena itulah kita buat namanya komunitas. BSM Bapak Ibu yang saya bangun bukan perusahaan. BSM ini adalah perkumpulan. Ini adalah komunitas. Nah, tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu nanti ada yang pintar buat benih, ada yang pintar menemukan apa, kita jadi komunitas besar. Kita menjadi keluarga besar. Kita saling berbagi. Tadi masalahnya, kalau dipermasalahkan, loh ini kok dikirim ke sana? Loh di sana itu saudara saya Pak. Dimasalahkan enggak kalau kita kirim ke saudara? Tidak. Itulah alasannya. Nanti yang buat izin tidak Bapak Ibu. Saya akan paksa pemerintah yang ngasih izin. Saya tunjukkan, ini perang saya. Saya ada depan Pak. Siap. Saya tunjukkan perangnya. Rakyat hari ini menjerit tentang pupuk. Betul enggak? Dari kementerian belum bisa memberikan solusi. Betul atau tidak? Karena itu saya tidak mau tampil di atas. Saya mau tampil dari bawah. Siapa yang membuat pupuk? Petani. Jangan saya. Bapak Ibu kan akan buat pupuk sendiri-sendiri dengan namanya. Lah nanti setelah bangun pabrik pupuk yang bisa menjadi jawaban petani di sekitarnya Bapak Ibu, orang dinas yang harus membangunkan pabrik pupuknya. Kalau orang dinas yang membangunkan pabrik pupuknya, maka izinnya biar mereka yang ngasih izin. Kalau pemerintah kan tidak perlu rumit toh Bapak Ibu, tindak tangan kan selesai. Yang rumit itu kan yang di tengah-tengah ini. Paham maksud saya? Karena itu di Upland, di kementerian, program kita juga sama, buat pabrik pupuk, namanya OPO, Unit Pengolahan Pupuk Organik. UPO, Unit Pengolahan Pupuk Organik. UPO. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di pemerintah saya juga tekan, di petani saya siapkan. Ketika Bapak Ibu nanti sudah siap 2-3 tahun ke depan, kita sama-sama ketemu di sana. Paham maksud saya di sini?